Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Karangasem turun drastis. Satreskrim Polres Jembrana meringkus 3 pelaku pencurian dan pembunuhan di wilayah Jembrana. Upacara penyucian 12 keris pusaka kerajaan digelar di Puri Agung, Karangasem. Satreskrim Polres Jembrana meringkus 3 pelaku pencurian dan pembunuhan di wilayah Jembrana. Kasus pencurian dan pembunuhan ini belum lama diungkap ke publik dengan menghadirkan ketiga pelaku. Salah satu pelaku, Agus Wanto asal Pulukan, Karangasem, ditangkap karena membunuh seorang wanita di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan. Pelaku awalnya ingin mencuri barang milik korban, namun karena tertangkap basah, pelaku panik lalu membunuh korban. Polisi sebelumnya menduga pelaku mengalami gangguan jiwa, namun setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, ia dinyatakan normal. Atas nama KW, sekitar pukul 5 pagi, AW ini sudah datang ke rumah saudara, ke rumah korban, almarhumah. Jadi kebetulan di belakang itu dekat dengan sumur. Nah, sumur dia ngumpet di situ dulu. Begitu situasi mulai aman, dia keluar. Begitu keluar dari persembunyiannya, ternyata dipergoki oleh ibu saudara. Sehingga karena dipergoki, mungkin yang bersangkutan kalap, sehingga mengambil linggis yang ada di lokasi dan dilakukanlah penusukan. Kita lanjut. Selain Agus Wanto, polisi juga meringkus 2 pencuri yang mengincar sepeda motor dan barang berharga yang disimpan di saddle jok sepeda motor. Pelaku pencurian saddle jok ini biasanya mengincar korban yang sedang berolahraga. Sedangkan satu lagi adalah pencuri sepeda motor yang beraksi di Masjid Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Warga Banjar dak-dakan Pegoyangan Denpasar Utara mendatangi balai desa untuk mendapatkan vaksin polio secara gratis. Mereka membawa anak-anak dari usia 0 hingga 7 tahun untuk divaksinasi agar tidak terserang penyakit polio. Hingga Rabu pekan lalu, warga terus berdatangan ke balai desa untuk mendapatkan vaksin polio yang dilaksanakan petugas kesehatan dari Puskesmas 3 Denpasar Utara. Program vaksinasi polio berlangsung serentak sejak 23 Juli lalu. Tahap pertama berlangsung pada 24 Juli dan tahap kedua pada tanggal 16 Agustus 2024 di 3 desa dan 1 kelurahan. Untuk saat ini akan ada 2 proses. Yang pertama yang gelombang 1 ini, kemudian nanti ada di gelombang untuk dosis yang kedua sampai tanggal 16 Agustus. Jadi kita khusus untuk di wilayah Puskesmas 3 Denpasar Utara, kita bagi per desa karena kita mempunyai 3 desa dan 1 kelurahan. Jadi pada saat ini kebetulan di kelurahan dengan 2 pos di sini dan di Subak Sembung. Karena menurut saya semua vaksin itu penting, apalagi untuk kesehatan anak. Dan kebetulan ini program dari pemerintah yang dilakukan pada saat Hari Anak Nasional kalau nggak salah. Terus untuk vaksin ini sendiri tidak ada di rumah sakit ataupun di praktek dokter mandiri. Ini gratis. Untuk informasinya, taunya dari program Posyandu dari Banjar-Banjar, sama ada share di media sosial. Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyiapkan sekitar 800 lebih pos untuk pelaksanaan program imunisasi nasional polio di Kota Denpasar
untuk memvaksin sekitar 8.200 anak, baik di balai desa maupun sekolah. Hingga saat ini, penyakit polio belum ada obatnya. Penyakit mematikan dan bisa membuat penderita lumpuh. Satu-satunya pencegahan melalui vaksinasi sejak dini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Salah satu pelajaran penting dari Pilpres lalu adalah penggunaan alat peraga kampanye. Banyak yang menilai baliho dan spanduk atau alat peraga kampanye lainnya tidak efektif, bahkan merusak keindahan kota. KPU Provinsi Bali mendorong kampanye pilkada serentak pada 27 September mendatang, peserta tidak menggunakan alat peraga seperti baliho, karena pemilih anak muda tidak tertarik. Menurut Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Gede Agung Lidartawan, kampanye menggunakan baliho justru menimbulkan masalah sampah dan sulit membuangnya. Ia menyarankan para kontestan memanfaatkan media seperti media sosial atau menggunakan videotron. Ya, kalaupun memang di beberapa daerah di pedalaman kayak Bangli, Karangasem itu masih kita berikan, tapi jumlahnya harus mestinya lebih sedikit lah dari jumlah yang kemarin. Mungkin kita atur rapi supaya tidak mengganggu, masing-masing dipasang bersandingan di satu desa satu aja cukup lah. Jangan di setiap gang, malahan lagi di gang A, B, C semua diisi. Ya, sampahnya itu yang kita nggak habis pikir kemana kita harus bawa. Apakah harus kita di atas kepala kita semua ada baliho, kan enggak juga. Teman-teman anak-anak muda itu udah nggak suka, masyarakat udah nggak suka dipasangin baliho, ngapain lagi pasang baliho? KPU Provinsi Bali akan menjadikan Denpasar dan Badung sebagai prioritas penerapan kampanye tanpa baliho. Menurut KPU, dua daerah ini sudah memiliki fasilitas videotron. Sementara untuk daerah lain, kampanye dengan menggunakan baliho masih memungkinkan untuk diterapkan karena keterbatasan sarana videotron dan lain sebagainya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.